kita boleh dekat dengan Tuhan. Maka malam hari ini boleh kita menerima firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, kita boleh sama-sama membacanya. Kalau dikatakan amin. Amin. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Permintaan firman Tuhan ini sudah begitu sering tentang mendekat kepada Tuhan. Hari ini sedekat mana kita dengan Tuhan? Apakah kita dekat dengan Tuhan ketika mengalami sebuah masalah? Kita dekat dengan Tuhan apakah ketika kita diperhadapkan demi sebuah hal-hal yang akan kita inginkan? Nah, firman ini bahwa saat-saat terakhir ini lebih banyak orang dekat dengan handphonenya. Bangun langsung handphone. Jangan sempat hilang handphone itu. Karena manusia saat ini menjadi pencipta diri sendiri. Sudah lebih enak main sendiri. Dan sudah banyak orang tidak begitu dekat lagi dengan Tuhan. Dan hal ini menjadi sebuah peringatan. Sehingga Tuhan itu menjadi jauh. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengajari kita agar kita dekat dengan Tuhan. Saatnya bagi setiap hidup kita merenung tentang sebuah hidup ini, bahwa kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Sulit untuk dekat dengan Tuhan, sulit dengan hal-hal yang lain. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah menerima firman Tuhan, mereka tidak pernah akan pudar tentang kedekatannya dengan Tuhan, tetapi mereka akan membangun sebuah misi, sebuah hal-hal untuk dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang mengganjal, membuat kita kadang jauh daripada Tuhan. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu kesibukan, mungkin itu hal-hal yang lain. Itu soal biasa sebagai manusia, bahwa kita harus mulu gereja kita, mungkin sedikit banyaknya kita akan lupa akan Tuhan. Mungkin kita lupa mengucap syukur. Tetapi ketika kita senantiasa datang beribadah seperti ini, bahwa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Tinggal satu hal bagi kita, bagaimana respon kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal cara orang untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mengecap kebaikan Tuhan. Saya percaya kita yang hadir saat ini, orang Pentakosta, mereka selalu dengan cara mereka sendiri untuk dekat dengan Tuhan. Kalau artinya kita berarti kita jangan berdoa Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sejauh itu. Tetapi bukan saya mengata-ngatain gereja lain, tidak.
Kita ini semua orang-orang kita adalah orang-orang dituntut oleh Tuhan untuk membangun sebuah pribadi-pribadi dengan Tuhan. Maka kita harus mampu untuk melawan persahabatan-persahabatan dengan dunia ini. Melawan hawa nafsu dunia ini. Karena sering kita terganjal untuk dekat dengan Tuhan. Karena kita terlalu memikirkan hal dunia dan memikirkan persahabatan-persahabatan dengan dunia ini. Sebagai manusia itu harus kita lalui. Tetapi Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia. Karena di dalam Dialah kita akan memperoleh. Ketika kita mengalami sebuah masalah, Tuhan akan membebaskan kita. Kalau Tuhan itu nabuh pengaduan-aduan. Jadi itulah sebagai kebanggaan yang tersendiri di dalam setiap hidup kita. Dan selanjutnya dikatakan di sana, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikan. Kita dekat dengan Tuhan, kita harus menyucikan diri kita ini. Membersihkan dari hal-hal dosa, dari hal-hal kemunafikan, dari hal-hal kesombongan, dari hal-hal yang membuat diri kita menjadi terganjal dengan Tuhan. Karena banyak datang orang, itulah yang harus kita bangun di dalam setiap diri kita. Sudahkah saya layak kepada Tuhan? Karena kita datang kepada Tuhan bukanlah pencitraan, tetapi sebuah kerendahan hati kita untuk membawa hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menyucikan diri kita ini. Sekalipun kita hidup di dalam dosa, tetapi Yesus menjadi sebuah jaminan oleh darahnya yang kudus yang telah menyucikan kita di Bukit Kalvari untuk menjadikan manusia itu menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sana, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, inilah yang sering terjadi. Mendua hati, membagi pikiran itu, tidak tulus, terbagi-bagi, tidak sungguh-sungguh. Itu mendua hati. Karena Tuhan tidak menginginkan hal-hal yaitu yang senantiasa yang kelihatan. Tetapi diri kita ini harus kita benar-benar mengikut Tuhan dari ketulusan hati kita, dan satu tekad menjadi satu hubungan di mana kita harus benar-benar tulus, tidak ada hal-hal yang lain bercabang-cabang untuk mengikut Tuhan. Bagaimanapun waktu dan keadaan. Itulah yang diinginkan. Ketulus durhaka nama Tuhan. Jangan terbagi-bagi, mendua hati. Sama itu seorang berpacaran mendua hati. Kamu satu maisan. Nah, hati kita kepada Tuhan harus benar-benar bulat bahwa saya akan mengikut Tuhan. Apapun itu masalahnya, bahwa saya satu tujuan kita bahwa kita harus mengikut Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita boleh memperoleh sebuah kemenangan dan keselamatan. Sana dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ada saatnya kita meratap kehidupan kita. Banyak orang di dalam perjalanan kehidupan ini seolah-olah tidak pernah merenungkan hidup ini. Kemalangan kita sudah pasti, karena itu adalah bagian dari manusia. Satu minggu ini di dalam perusahaan kami ada 2 mati. Hari Senin dan hari Rabu.
Kemalangan telah terjadi bagi dia. Masih aja ada yang penyakit dan satu karena tabrakan. Dan itulah kemalangan manusia. Nah, kita pun harus menyadari ini, mencoba untuk kita merenungkan setiap kehidupan kita di dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa sesungguhnya kita akan menghadapi kemalangan itu, dan di mana kita harus diperhadapkan, dan tidak boleh tidak, kapan waktunya itu akan terjadi. Tetapi waktu seperti itu kita tidak boleh menyerah. Tetapi Tuhan mau agar setiap manusia, orang yang percaya kepada Tuhan itu merenungkan setiap kehidupan, mencoba untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk membangun setiap kehidupan kita kepada Tuhan, dan mencoba untuk berlaku hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita pun tahu hidup kita akan. Nah, Tuhan mau mengkehendaki agar setiap orang yang percaya itu untuk merenungkan kehidupannya masing-masing, sehingga kalau dia menjadi orang yang senantiasa sombong, biarlah kita ubah menjadi hati yang mandut kepada Tuhan, yang rendah hati. Bahwa manusia itu, kita pun pernah merasa sombong, wajar itu sebagai manusia. Tetapi itulah bagaimana sesungguhnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kadang kita akan mengalami sesuatu hal yang terjadi, nah kita harus tetap bahwa Yesus yang menjadi patokan di dalam hidup kita. Keberhasilan kita mungkin membuat kita mungkin agak naik sedikit, itu sah-sah saja sebagai manusia. Tetapi jangan kita di dalam itu semuanya lupa akan panggilan Tuhan, supaya kita mengerti dan memahami hari-hari kemalangan itu akan ditimpakan kepada manusia itu. Maka setiap manusia itu mempersiapkan diri sebelum itu terjadi, agar di dalam hidup mereka ada sebuah kerendahan hati atas firman Tuhan yang sudah bekerja di dalam hidup kita. Maka kita boleh berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita senantiasa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hidup benar oleh karena saya, tidak. Karena Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan ini, inilah yang senantiasa mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau merendahkan diri. Karena firman Tuhan berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan akan ditinggikan. Maka kita merendahkan diri sehingga kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Malam hari ini siapapun kita, untuk kita merenungkan setiap kehidupan kita, untuk kita boleh merenungkan setiap perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Jika kita boleh menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati saudara-saudara kita boleh senantiasa merubah ini, dan kita boleh berjalan dan benar hidup di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan, kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dengan pujian kita, jejak-Mu Tuhan.